memberikan kabar gembira gitu. Memberikan kabar gembira kepada orang-orang atau generasi sudahnya yang masih hidup bahwa mereka itu meninggal eh, dan mendapatkan rizki gitu ya di sisi Allah. Fahadhihi khosaisul ahya. Maka berikut ini adalah karakteristik hidup ya, orang hidup. Orang hidup itu punya 4 karakteristik. Yang pertama mataun, senang ya. Kesenangan, wastibsyarun, kabar gembira, wahtimamun, perhatian, wata'asurun, wata'asir, pengaruh dan mempengaruhi. Wamal hasratu ala firaqihim. Kemudian, lalu apa penyesalan atas berpisah dengan mereka? Kenapa harus menyesal berpisah dengan mereka gitu ya? Wahum ahyaun, padahal mereka hidup. Nalu minallahil fadlal azimah. Mereka mendapatkan karunia yang sangat besar di sisi Allah, walaku indahur rizqa wal makanah, dan mereka menemukan rizki dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Baik, lanjut. Man yastamir. Nah, أنا Ustazah. أجرب saja. Fadilah Fatimah Zahra. Fadali. إن الإيضاح هذه الحقيقة الكبيرة للدعاء المسلمين dan Lidu'ati. doa doate muslimin Ya, lidu'atil muslimin. Itu khobar ya, dan khobar. Nah, ya saja. Dengan menjelaskan kemarahan besar ini kepada para dai, doa doa tidak iya saja kan, ya dai-dai, orang yang menyeru di jalan Allah. atau pengkhotbah muslim dan kepada orang yang beriman kepada orang yang beriman sangatlah bermanfaat dalam Ah, memahami permasalahan ini. matin matin apa artinya? Memiliki nilai yang sangat Bermanfaat. dohmah, mana dohmah. Bolehlah diterjemahin bermanfaat ya. Apa tadi terjemahannya Fadilah? Bermanfaat saja, sangatlah bermanfaat. Dohmah, mana dohmah? Memiliki nilai yang sangat besar ya, memiliki nilai yang besar fi tasawwuril umur dalam menggambarkan eh, perkara-perkara tersebut. Jadi gini, penjelasan tentang hakikat yang besar ini, maksud hakikat yang besar ini adalah kesaksian itu ya, syahidnya orang-orang yang meninggal di jalan Allah. Ini adalah lebih khusus untuk orang-orang yang berdakwah di jalan Allah dari Allah. kalangan kaum muslimin. Dan secara umumnya untuk orang-orang mukmin yang memiliki nilai yang sangat besar fi tasawwuril umur dalam menggambarkan perkara tentang kematian atau kesyahidan. Terus, إنها تنشئ للمسلمين تصورا خاصا للحياة tasawuran. والموت. Dan hal ini menciptakan persepsi atau gambaran khususnya bagi Muslim tentang hidup dan mati. Tunsyi'u, Yahtalifu mana antas tunsyi'u? Tunsyi'u itu tunsi itu menumbuhkan. menciptakan kan, menciptakan Menumbuhkan. gambaran. Menumbuhkan. Nah, saya akan saja. Hah? Menumbuhkan. Kau menumbuhkan gambaran atau persepsi. Ya lanjut. Menumbuhkan kepada Muslim gambaran tentang hidup dan mati. Yakhtalifu an tasawwuri ghairu muslimin, yang berbeda dari persepsi non-muslim atau gambaran orang muslim. Laisal mautu nihayatul mata'if, dan kematian bukanlah Laisal akhir. mautu nihayatal matof. Laisal mautu nihayatul mataf, Falaisa ada faknya itu ya. dan kematian bukanlah akhir. Wa ma'a annana Kematian fi bukan hadhihi akhir segalanya. wa ma'a Kematian annana bukanlah akhir
segalanya. Kematian bukanlah akhir segalanya. Ya, lanjut. Wa ma annana fi hadhihi dunya faniyati la na'rifu naw'al hayah allati yahyaha asyuhada. Meskipun kita di dunia yang fana ini tidak mengetahui jenis kehidupan yang dijalani oleh syuhada, oleh para syuhada. Illa maya illa maya belugna min wasfiha fi ahadisi as-sahih. As-sihah. Kecuali as-sihah. Kecuali apa yang telah dijelaskan kepada kita mengenai gambarannya dalam hadis sahih. Kecuali apa yang telah sampai kepada kita, gambaran tentang syuhada, tentang hidupnya para syuhada, fil ahadits sihah yang terdapat dalam hadis-hadis sahih. Jadi kita kan nggak tahu gimana sih orang hidupnya para syuhada itu di dalam kubur. Kita kan nggak tahu bagaimana hakikat kehidupan mereka di alam sana, kecuali kita taunya itu hanya dari hadis-hadis sahih atau dari Al-Quran ya. Ya lanjut. Illa anna nassal Qur'aniyya sadiqa. Illa anna nasal Qur'aniyya sadiqah, kecuali teks Al-Quran yang sebenarnya saja sudah cukup untuk wahdahu litagiri mafahimina anil mauti wal haya. Yang sudah cukup untuk mengubah pemahaman kita tentang kematian dan kehidupan. Wa ma bainahuma min infisal. Dan perpisahan di antara mereka. Ya, wa ma bainahuma min infisalin, dan antara keduanya, antara maut wal hayat, antara kematian dan kehidupan, min infisalin. Ada pemisah gitu ya, dari sebuah pemisah. Baik, sa'ukarrir lakum tarjamata hadhil faqrah. Inna idaha hadhil haqiqatil kabirati lid-du'atil muslimin. Sungguhnya penjelasan tentang hakikat yang besar ini itu khusus untuk para dai-dai muslim. Walil mu'minina bisifatin amatin duqimatin dokhmatin fi tasawwuril umur. Dan untuk para kaum mukmin umumnya bisifatin amatin, umumnya duqimatin dokhmatin, yang memiliki nilai yang besar ya, nilai yang sangat besar fi tasawwuril umur, dalam menggambarkan perkara. Maksudnya perkara itu tadi hayatus syuhada itu. Innahatun syi'ulil muslimi tasawuran khosan lil hayati wal maut yakhtalifu an tasawuri ghairil muslim. Sungguhnya tumbuh ya bagi seorang muslim sebuah gambaran yang khusus tentang kehidupan dan kematian, yang berbeda dari gambaran non-muslim ya tentang kehidupan dan kematian. Jadi seorang muslim seyogianya memiliki paradigma yang khusus ya tentang kehidupan dan kematian. Dan ini harus berbeda dengan paradigma orang-orang non-muslim. Karena kalau orang non-muslim itu kan bilang al-maut nihayatul mataf ya, mati merupakan akhir dari segalanya. Sementara untuk orang muslim kita meyakini bahwa kematian itu adalah pintu gerbang menuju kehidupan di alam lain, alam yang lebih kekal. Jadi sejatinya kita ini hidup terus ya, mulai dari alam arham ya, ketika di dalam kandungan orang tua kita itu alam arham, kemudian lahir alam dunia, kemudian meninggal, hidup lagi di alam barzakh ya, alam kubur. Nah kemudian setelah kiamat dibangkitkan, nanti kita hidup lagi di alam bako ya, atau alam akhirat, alam kekal. Jadi ada 4 alam, dan sebenarnya hakikatnya kita selalu hidup ya, cuma
kematian itu hanya pemisah gitu ya, hanya pemisah antara kehidupan yang satu dengan kehidupan yang lain. Itu maksudnya. Ya. Jadi sungguhnya akan tumbuh ya bagi seorang muslim gambaran atau paradigma khusus tentang kehidupan dan kematian yang berbeda dari gambaran orang-orang non-muslim. Falaisal mautu nihayatal mataf. Mati bukanlah akhir dari segalanya. Ini bagi orang muslim ya. Wa ma annana fi hadhihi dunyal faniyati la na'rifu naw'al hayatil lati yahyaha syuhada. Walaupun kita di dunia yang fana ini tidak mengetahui bagaimana macam kehidupan yang dialami oleh para syuhada. Jadi katanya orang syahid itu hidup gimana sih kehidupan mereka di sana? Nah itu kita nggak tahu. Illa ma yablughuna min wasfiha fil ahadits sihah. Kecuali apa yang sampai kepada kita dari penggambaran wasfi itu deskripsi ya, dari mendeskripsikan atau menggambarkan kehidupan para syuhada fil ahadits sihah yang terdapat dalam hadis-hadis sahih. Kemudian illa anna nasal qur'ani as-sadiqa yakfi wahdahu li taghyiri mafahimina 'anil mauti wal hayat. Kecuali bahwa teks Al-Qur'an as-sadiqa yang benar yakfi wahdahu, cukuplah ia satu-satunya li taghyiri mafahimina untuk mengubah pemahaman kita 'anil mauti wal hayat, tentang kematian dan kehidupan. Wa ma bainahuma min infisalin, dan apa yang terjadi antara keduanya min infisalin dari sekedar pemisah ya. Jadi kematian itu merupakan pemisah saja antara kehidupan dunia dengan kehidupan yang kekal. Baik. Nastamir ila al-faqrah as-salisah. Man yutarjim? Man yujarib? Man yutarjim? Tadi siapa? Fatur Rahman. Ya, mana dia Fatur? Hadir saja. Ya, fadal. Tarjim ilal Indonesia al-jayyidah. Inna haula'i syuhada hinama yamduna yatrukuna wara'ahum asaron kabiron fi nusratil haqqil ladzi kutilu min ajalihi. Sesungguhnya mereka para syuhada ketika dulunya Yamdun, mana Yamdun? Yamdun tuh yamutun. meninggal. Ya. Ketika mereka wafat, yatrukuna wara'ahum asaron kabiron. Mereka meninggalkan di belakang mereka buat pendatang mereka dampak-dampak yang besar fi nusratil haqqi di Nusrah mana Nusrah? kehidupan. Nusrah mana Nusrah? Nasrah yang suruh Nasrah. Penglihatan. Fi nusratil apa terjemahnya? Di pandangan. Dalam membela kebenaran. Dalam Nasoro. dalam membela kebenaran yang Dalam di kebenaran. kebenaran yang dibunuh. Yang mereka meninggal karenanya. Meninggal karena membela kebenaran gitu. Jadi mereka memiliki pengaruh yang sangat besar ya. Ketika mereka meninggal itu mereka meninggalkan pengaruh yang sangat besar bagi orang yang ditinggalkan, bagi kita gitu yang masih hidup, karena mereka meninggal karena membela kebenaran. Jadi akan selalu dikenang ya, akan selalu istilahnya didoakan. Coba kalau yang meninggalnya nggak ada jasa istilahnya ya, mati biasa bukan mati syahid, ya mungkin akan cepat dilupakan gitu ya. Lanjut, wal fikratul lati dohu bi arwahihim fi dohau itu fil madi itu doha
Doha, doha, dohau. Dohau. Do. Wa fikratul lati dohau bi arwahihim fi sabiliha tartawi bidimaihim. Dan pemikiran yang mereka korbankan dengan Nyawa. arwah-arwah mereka, nyawa-nyawa mereka di jalan Ya, di di jalan jalannya jalan fikroh tadi, fikroh jalan di jalan apa gagasan ya, di jalannya. Tartawi di dimaihim, apa, dikorbankan dengan darah mereka. Mm-mm. Ta'isyu fil qulubi badala an tamuta wa tunsa. Mereka hidup di menghidupkan di hati mereka. Oh, kok menghidupkan? Mereka hidup di hati orang-orang, orang-orang yang masih hidup. Ya, maksudnya hidup di hati itu, dia itu badala entamu tawatunsa. Sebagai ganti dari mati dan dilupakan. Biasanya kalau orang mati biasa, bukan karena mati syahid, itu kan dia akan dilupakan gitu ya. Tapi orang yang meninggal karena dia membela gagasan, gagasan keislaman, atau dia karena membela agama Allah, nah itu dia begitu meninggal, dia akan hidup di hati kita gitu ya. Contoh seperti Rasulullah Nabi Muhammad walaupun sudah 14 abad yang lalu ya meninggal, tapi tetap di hati kita kan. Karena kita baca sunnahnya, kita baca hadisnya, kita baca sirahnya. Begitu juga para imam mazhab ya. Ya pada hakikatnya mereka masih hidup karena kita masih memakai atau mengerjakan ajarannya, memakai pendapat-pendapat mereka gitu ya, ide-ide mereka. Jadi begitu. Maksudnya hidup tuh hidup dalam arti yang hakiki ya. Bukan bukan hidup yang sebenarnya gitu kan. Sebenarnya jasad mereka sudah tidak ada kan, sudah mati, tapi ruh mereka, fikrah mereka itu, gagasan mereka itu masih hidup di hati orang-orang yang sekarang gitu. Paham tuh? Fahimna. Ya, lanjut. Wal baquna khalfahum. Wal bakuna khalfahum yata'asaruna bi istishhadihim. Dan mereka meninggalkan di belakang mereka dampak-dampak bi istishhadihim, eh, dengan pengorbanan mereka. Istisyadihim dengan kesaksian mereka, dengan kesyahidan mereka. Ya, Jadi dengan kita al-baqun sisanya ya, maksudnya al-baqun nih orang-orang yang masih hidup, khalfahum di belakang mereka, ya ta'assaruna, mereka itu terpengaruhi bistisyadihim dengan kesyahidan mereka. Terus wa yusbihuna anasira aktsara quwwatan fi takyifil hayati wa tawjihiha. dan men, dan di dan dijadikannya Mereka orang yang syahid itu, para syuhada itu, mereka menjadi anasira aktsara quwwatan, unsur-unsur pokok, yang unsur-unsur unsur-unsur yang fi paling kuat fitaki fil hayati dalam penyesuaian mengatur mengatur kehidupan kehidupan. atau jihiha dan mengarahkannya. Ya, karena orang-orang yang mati syahid itu mereka itu punya banyak pengaruh ya. Misalnya karena membela gagasan, membela kebenaran, akhirnya mereka dibunuh gitu ya, atau ketika berperang gitu ya, mereka terbunuh. Nah, itu kan mereka sedang mengatur kehidupan ya. Sejatinya mereka sedang mengatur kehidupan. Ya, misalnya mereka yang berperang melawan penjajah. Itu kan akhirnya kita yang masih muda gitu, yang masih hidup ini akan merasakan kenikmatan kemerdekaan gitu kan. Nah, itu makanya mereka disebut fi takyifil haya, dalam mengatur kehidupan atau jihiha dan mengarahkannya. Jadi hidup itu kan akan terus berlanjut ya. Misalnya mereka pada fase penjajahan gitu ya, para pahlawan itu hidup pada fase
penjajahan. Nah, mereka meninggal gitu ya dalam membela atau memerdekakan, misalnya memerdekakan Indonesia misalnya. Nah, itu kan mereka sudah mengatur kehidupan untuk anak cucu mereka, yaitu kehidupan yang bebas dari penjajahan, kehidupan yang merdeka. Walaupun ditebus dengan uh, ruh dan nyawa mereka. Terus fahum ahyaun bihadzal i'tibari fi nas. Maka mereka hidup dengan pemikiran Bihadzal di i'tibar dengan ungkapan ini. dengan ungkapan ini fitunya nas di dunianya manusia wahum ahyaun inda rabbihim bi'tibaril akhir la nadri hakikatahu, dan mereka hidup di sisi Arabnya dengan dengan pemikiran, dengan ungkapan Sisi lain hari. mereka hidup ya. Jadi di satu sisi orang yang syahid itu mereka hidup di dunia manusia. Jadi itu tadi karena hidup di hati orang-orang yang masih hidup. Walaupun mereka sudah meninggal, mereka hidup di hati kita gitu ya. Nah, mereka juga hidup juga di sisi Tuhan, di bi'tibarin akhor, di apa pada sisi lain. La nadri haqiqatahu, yang kita tidak tahu bagaimana hakikat kehidupan mereka di sisi Allah. Lanjut, li'annaha fauqa idrakinal basyari. Liannaha fauqa idrakina basyariyin qasir mahdud, karena kehidupan yang sisi lain fauqa idrakina, di atas pemikiran kita manusia yang terbatas. Di atas kemampuan atau di atas, ya di atas kemampuan manusia al-qasir yang pendek, al-bahdud dan terbatas. Ya, karena manusia itu kan taunya yang zahir saja gitu ya. Nggak bisa menerawang yang gaib atau yang batin. Karena orang-orang yang sudah meninggal syahid itu kan mereka di dalam kubur. Kita nggak bisa melihat gimana sih jenis kehidupan mereka. Itu kan sudah di luar batas nalar manusia. Terus wabihada fahum. Fahum gosala fahum la yugos Saluna. Apa yugasal mauta. membasuh saja. Tidak dimandikan. La Karena yugosal. itu, karena ini, maka mereka tidak dimandikan. Sebagaimana halnya orang-orang mati itu dimandikan. Ya, orang mati itu kan ada 4 hal ya. Pertama apa? Memandikannya, menyolatkannya, mengafaninya, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan kan. Itu haknya orang yang kita ya. Hak orang mati terhadap yang hidup. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Nah, beda halnya dengan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan. Seperti halnya orang-orang mati yang lainnya dimandikan. Lanjut, yukafanuna fi thiyabihim. Dan dikafani di bajunya yang mereka syahid di jalannya. Ya, yukafanuna fi thiyabihim allati istushhidu fiha. Mereka dikafani dengan baju mereka di mana mereka syahid karenanya. Jadi ketika mereka syahid pakai baju tentara misalnya atau pakai baju kemeja, ya udah kemeja itulah kafannya. Ini nggak perlu dimandiin, nggak perlu dikafanin, bas sesuai ketika dia meninggalnya aja, ketika dia syahid itu akan menjadi saksi ya. Bajunya itu akan menjadi saksi, nggak perlu diganti kain kafan. Terus lanjut, falgoslu Bagus lo tathiru jasadil mayyit, dan tathirut
tathhiru lil jasadil mayyit, dan dimandikan. Mandi merupakan penyucian. Dan mandi merupakan penyucian untuk jasad yang mati. Wahum atharu bima fihim min hayah, dan mereka sementara mereka orang-orang yang syahid itu disucikan dengan athar apa, itu suci ya, bukan disucikan, suci. sedangkan mereka suci dengan apa yang mereka hidup di dalamnya. Lanjut. Wasiyabuhum fil ardi siyabuhum fil qabri liannahum ahya'un, dan pakaian mereka yang di dunia, pakaian mereka juga di akhirat karena mereka hidup abadi. Ya, li'annahum ahya'un, karena mereka hidup. Taib saukarir lakum tarjamata hadhihi al-faqrah. Inna haula'i syuhada'a hina ma yamduna yatrukuna wara'ahum atharan kabiran fi nusratil haqqil ladzi qutilu bin ajli. Sungguhnya mereka, para syuhada, ketika mereka wafat, yamdun maksudnya adalah yamutun atau tufiya ya. Ketika mereka meninggal, yatrukuna wara'ahum atharan kabiran fi nusratil haq. Mereka meninggalkan di belakang mereka pengaruh yang sangat besar fi nusratil haq, dalam menolong kebenaran. Alladzi qutilu min ajli, di mana mereka terbunuh karena itu ya, karena menolong kebenaran. Wal fikratul lati dhahau bi arwahihim fi sabiliha tartawi bidimaihim. Dan gagasan atau ide yang mereka korbankan, yang mereka telah korbankan bi arwahihim, dengan nyawa mereka, fi sabiliha, pada jalannya, tertawi bidimaihim, itu ditebus atau tertebus dengan darah mereka. Jadi biasanya orang-orang yang seperti itu tuh ide-idenya misalnya karena dia memang membela agama Islam gitu ya, itu kan dimusuhi ya oleh orang-orang misalnya orang-orang yang terjadi sekarang di Palestina ya, Hamas gitu kan. Hamas, kemudian gerak di sana ada Fatah ya, yang di Palestina itu Brigade Al-Qassam ya. Itu kan mereka adalah orang-orang yang memiliki ide agar negara Palestina merdeka gitu ya, dan mereka mempunyai ide agar Masjidil Aqsa ini terbebas gitu ya dari cengkeraman Yahudi, sehingga umat Islam dari belahan dunia bisa masuk dan sholat di sana. Jadi ide-ide mereka itu, walaupun misalnya mereka tidak bisa menikmati untuk sholat di Masjidil Aqsa karena mereka terbunuh syahid, nah itu mereka sudah tebus gitu ya dengan nyawa mereka ya, dan mereka menjadi sebuah kebanggaan gitu ya, karena kayak misalnya para pahlawan lah, misalnya mereka nggak bisa menikmati kemerdekaan, tapi kan anak cucunya yang akan menikmati kemerdekaan gitu. Jadi fikrah itu maksudnya gitu ya. Kemudian ta'isyu fil qulubi badala antamu tawatunsa. Mereka para syuhada itu akan hidup di hati manusia sebagai ganti dari mereka mati dan akan dilupakan. Wal baquna khalfahum yata'assaruna bistishhadihim. Dan orang-orang yang masih hidup ya di belakang mereka, yata'assaruna bistishhadihim. Mereka mendapatkan pengaruh dari kesahidan mereka. Yusbihu wa yusbihuna anasira aktsara quwwatan fi taqifil hayati wa tawjihiha. Dan orang-orang yang syahid itu, mereka akan menjadi unsur terkuat ya, fi taqifil haya, dalam mengatur kehidupan, wa tawjihiha, dan mengarahkannya. Fahum ahya'un bihadal i'tibari fi dunya nas. Maka otomatis ya, kalau sudah mereka bisa mengatur kehidupan dan mengarahkannya, maka mereka itu adalah ciri orang yang hidup ya. Maka mereka hidup fi hadzal i'tibar, dengan ungkapan ini atau di satu aspek ini, fi dunya nas, di dunia manusia. Wahum ahya'un inda rabbihim bi'tibarin akhar. Nah, di sisi lain mereka juga hidup di sisi Tuhan mereka. La nadri haqiqatahu, yang kita tidak mengetahui bagaimana hakikat kehidupan mereka di sisi Allah. Di annaha fawqa idrakin al-basyariyil qasiril mahdudi. Karena kehidupan mereka, gambaran kehidupan mereka di sisi Allah itu di atas kemampuan
kita sebagai manusia ya, di atas kemampuan kemanusiaannya. Al-qasiri yang pendek ya, al-mahdudi dan terbatas. Kita nggak bisa menembus hal yang gaib ya. Kita nggak bisa ngelihat bagaimana kehidupan orang-orang yang syahid di alam kuburnya. Wa bihadza fahum la yughassaluna kama yughassalul mauta. Nah, karena itu maka mereka yang syahid itu tidak dimandikan sebagaimana orang-orang yang mati dimandikan. Yukaffanuna fi thiyabihim allati istushhidu fiha. Mereka dikafani dengan pakaian mereka yang pada saat mereka mati syahid ya. Jadi pakaian mereka itu akan menjadi kesaksian. Fal ghuslu tathhirun lil jasadil mayyiti. Maka mandi merupakan penyucian ya bagi jasad yang mati. Wahum atharun bima fihim min hayatin. Sementara orang-orang yang syahid itu atharun. Mereka suci. Bima fihim min hayatin. Dengan apa yang ada pada diri mereka min hayatin dari kehidupan. Wa thiyabuhum fil ardi, thiyabuhum fil qabri. Baju mereka di dunia, maka baju mereka juga di kuburan. Li'annahum ahyaun. Karena mereka akan hidup kembali. Jadi karena mereka akan hidup di sisi Tuhan, maka udah biarin aja pakaiannya itu nggak usah diganti jadi kafan. Karena nanti dia akan menggunakan pakaian itu lagi di kuburnya. Taib. Nastabir faqra akhirah. Di anal waqt dayiq. Al-waqt sayantahi. Man yastabir? Faddal. Tasarra. Halo. Irfan. Ya, Irfan. Tafadhal. Irfan Wijdan. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yu'ta syahidu sita khisalin." Sungguhnya seorang syuhada itu akan diberikan 6 hal. Inda awali qatratin min damihi tukaffiru anhu kullu khati'atin. Pada tetesan tukaffaru anhu kullu khati'atin. Pada tetesan pertama darahnya dia akan diampuni dari setiap dosa. Wa yura maq'adahu minal jannah, dan dia akan diperlihatkan tempat duduknya di surga. Wa yuzawwaju minal huril ain, dan dia akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari. Wa ya'manu minal Bidadari surga, hurul ain itu bidadari surga. Wa ya'manu minal faza'il akbar, dan dia akan aman dari ketakutan yang besar. Wa min azabil qabr, dan juga dari azab kubur. Wa yuhalla hullatal iman, dan dia akan diberikan pakaian keimanan yang indah. Ya, dia akan diberikan hiasan keimanan ya. Akan diberikan pakaian dengan hiasan keimanan. Baik. Rawal Imam Ahmadu fi musnadihi. Imam Ahmad meriwayatkan dalam salah satu musnadnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta syahidu sitta khisalin. Orang yang syahid itu akan diberikan 6 perkara. Yang pertama apa? Inda awwali qatratin bin damihi tukaffaru anhu kullu khati'atin. Pertama, ketika awal tetes darah yang mengalir dari tubuhnya, tukaffaru anhu kullu khati'atin. Maka setiap kesalahannya itu akan akan dilebur ya, atau akan dihilangkan. Jadi satu tetesan darah pertama aja itu sudah diampuni semua dosanya, semua kesalahannya. Yang kedua apa? Wa yura maq'adahu minal jannah. Nah, ketika dia mati itu sudah diperlihatkan ya tempatnya di surga. Enak banget ya. Kemudian yang ketiga, makanya dia biasanya senyum ya kalau orang mati syahid itu, karena dia sudah melihat tempatnya di surga. Kemudian yang ketiga, wa yuzawwaju minal huril ain, dan dia akan dinikahkan dengan bidadari surga. Yang ketiga, yang keempat, wa ya'manu minal fazail akbar,
dia akan aman ya, akan diamankan dari ketakutan yang besar. Yang kelima, wa min adzabil qabri, dan dia akan diberikan rasa aman dari azab kubur. Dan yang keenam, wa yuhalla hullatal iman, dia akan diberikan pakaian dengan hiasan keimanan. Baik, fahimtum kullal kalimat, fahimtum qissata hadzal maudu'. Fahimna saja insyaallah. Ya. Al-an wazifatikum alaikum an taktubu tarjamata hadhihi al-qissah fi kurrasatikum bil lughatil Indonesia al-jayyidah tab'an. Tsumma aidan an taktubu at-tadribat ya. Tadribat bada'an min at-tadribil awal hatta at-tadrib as-sabi'. Wamla'uha ba'da an katabuha fi kurrasatikum imla'uha fi GCR ya. Sawwiruha thumma imla'uha fi